Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jasrudin selaku Kepala LLDikti Wilayah 9, Bapak Ibu pimpinan PTS di seluruh provinsi yang ada di Wilayah 9, dan rekan-rekan dari struktural LLDikti Wilayah 9. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka melakukan atau membahas terkait hasil klasterisasi perguruan tinggi akademik tahun 2020 yang kemarin pada tanggal 17 Agustus 2020 telah diumumkan oleh Bapak Dirjen Dikti, Prof. Nizam. Dan alhamdulillah kalau kita melihat data secara keseluruhan Bapak Ibu, perguruan tinggi yang ada di wilayah 9 itu sebagian besar mengalami peningkatan baik dari aspek urutan maupun dari aspek skor untuk masing-masing indikator dan masing-masing variabel. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini sebentar kami akan menyampaikan data-data yang lebih detail terkait klasterisasi ini, misalnya skor per aspek, kemudian kami akan juga sampaikan perguruan tinggi mana yang mendapatkan skor tertinggi untuk masing-masing indikator. Lalu kami akan sampaikan terkait proyeksi indikator-indikator baru untuk klasterisasi tahun depan, serta jadwal dari pelaksanaan klasterisasi untuk tahun 2021. Namun sebelum itu Bapak Ibu, tentu saja kita akan terlebih dahulu mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala LLDikti Wilayah 9. Oleh karena itu kepada Bapak Prof. Jasrudin dengan ini kami persilakan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Bapak Kabak yang saya hormati dan staf yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah 9 Sulawesi dan Gorontalo. Ini Gorontalo masih ikut kita ya Pak Nawir? Sip Prof, masih bergabung. Iya. Pertama, saya bersama keluarga menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada Bapak dan pimpinan perguruan tinggi yang telah menghadiri dan membantu doa dan lain-lain atas sehingga terselenggara pernikahan anak saya yang hari Jumat kemarin dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita memang memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan perguruan tinggi yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga pada klasterisasi ini kita mengalami dan mendapatkan kemajuan yang besar, yang sangat signifikan dari baik itu peringkat maupun skor-skor klasterisasi itu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya minta kepada Saudara Munawir sebagai Kepala Bagian Kelembagaan untuk membuat klaster. Dan kemudian saya kira ada prestasi-prestasi tertentu yang harus kita apresiasi dengan membuatkan sertifikat atau piagam penghargaan, apapun bentuknya itu. Dan nanti saya akan komunikasi ke Pak Dirjen, mungkin untuk hal-hal tertentu dia mau tanda tangan, tapi tentunya tidak mungkin semuanya. Misalkan untuk yang 100 besar, atau yang paling banyak perubahan skornya, atau beberapa lah ini ya. Tetapi yang pasti semuanya akan kita apresiasi dan mungkin nanti akan ditandatangani oleh Pak Dirjen, sebagiannya mungkin juga semuanya, atau nanti kita akan berkomunikasi dengan beliau. Itu harapan-harapan saya, dan saya berharap bahwa evaluasi kita hari ini itu bisa membuat kita semua menjadi tahu kenapa kita misalnya walaupun terjadi perubahan skor yang besar tapi rankingnya masih seperti itu,
dan kemudian kita bisa memprediksi kira-kira perguruan tinggi kita bisa dibawa ke posisi berapa untuk tahun depan. Bapak Ibu sekalian, walaupun kementerian mengatakan bahwa ini klasterisasi bukan perankingan perguruan tinggi, tapi mau atau tidak, ini merupakan perankingan. Karena indikator-indikator tata kelola itu, mulai dari input sampai outcome, itu adalah indikator-indikator internasional yang merupakan indikator untuk perankingan perguruan tinggi. Bahkan hari ini, indikator-indikator klasterisasi itu sangat mirip dengan indikator akreditasi. Oleh sebab itu, kalau kemudian akreditasi di masa depan insya Allah akan based on PDPT, maka sebetulnya memang tidak ada salahnya kita mengoptimalkan klasterisasi melalui optimalisasi PDPT. Dengan demikian, maka bukan saja klasterisasi kita akan menjadi lebih baik, tapi akreditasi kita juga akan lebih baik. Harapan kita dengan klasterisasi yang baik ini, maka kita akan bisa masuk pada ranking-ranking dunia yang lebih baik lagi. Karena sekali lagi indikator-indikator itu merupakan indikator perankingan perguruan tinggi baik oleh Unirank maupun beberapa badan-badan atau lembaga-lembaga sosial dunia yang melakukan perankingan kepada perguruan tinggi yang ada di dunia. Oleh sebab itu saya mengapresiasi juga atas kehadirannya pada sosialisasi dan evaluasi ini. Terima kasih kepada Pak Nawir sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan seluruh staf. Sekretaris kita lagi sibuk untuk diklat PIM 2 ya. Ya, diklat PIM 2. Diklat PIM 2, Prof. Ya, diklat PIM 2 dan sehingga tidak bisa gabung pada kesempatan ini, tapi saya kira dia monitoring dari layar sendiri. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian atas segala perhatiannya, khususnya kepada terselenggaranya hajat pernikahan anak saya yang baru saja dilaksanakan, dan kemudian kepeduliannya untuk program kita peningkatan klaster-klaster perguruan tinggi yang ada di wilayah Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas arahannya. Mohon izin Prof, saya langsung share screen untuk hasil klasterisasi untuk tahun 2020. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang kami sampaikan bahwa tadi Prof Jasrudin sudah menegaskan bahwa memang kementerian dalam melaksanakan klasterisasi ini memang niat awalnya bukan untuk melakukan pemeringkatan, tapi lebih kepada pemetaan kinerja perguruan tinggi agar kemudian program-program dan kebijakan dari kementerian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pemetaan ini kemudian menghasilkan skor yang bisa kemudian diurutkan dari yang tertinggi kemudian ke yang paling terendah, sehingga konsekuensinya ada perankingan di situ. Namun Bapak Ibu, sejak tahun ini kementerian memang tidak menggunakan istilah pemeringkatan lagi, tapi menggunakan istilah urutan. Tapi pada dasarnya saya rasa tidak ada perbedaan di situ. Tetap menggambarkan kinerja dari yang paling baik ke yang paling rendah. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita lihat perbedaan data klasterisasi dalam 3 tahun terakhir, kita melihat jumlah perguruan tinggi yang masuk di klaster 1 itu meningkat tahun ini menjadi 15 perguruan tinggi. Tapi kalau kita melihat klaster-klaster yang lain, klaster 2 sampai klaster 4, terjadi penurunan jumlah dari perguruan tinggi yang masuk ke klaster-klaster 2 sampai 4. Dan klaster 5 yang menjadi klaster paling rendah itu meningkat sampai dengan 2 kali. Jadi masalahnya bukan pada kinerja Bapak Ibu yang mungkin mengalami penurunan, tapi lebih kepada standar kementerian yang mengalami penyesuaian. Misalnya tahun lalu Bapak Ibu untuk perguruan tinggi yang nilainya di antara 1 sampai 1,5 skornya itu masih bisa masuk klaster 3. Tapi saat ini Bapak Ibu yang bisa masuk klaster 3 hanya sampai dengan minimal skor 1,5. Di bawah 1,5 sampai 1 itu masuk klaster 4, dan di bawah
skor 1 itu sudah masuk klaster 5. Jadi itulah kemudian yang menjadi penyebab data ini kita bisa lihat di PTS kita di Sulawesi tahun ini jumlah perguruan tinggi yang masuk di klaster 3 itu menurun dari tahun lalu 24 PTS sekarang hanya 4 PTS karena hanya 4 PTS inilah kemudian yang skornya di atas 1,5. Begitu juga dengan PTS yang masuk di klaster 4, Bapak Ibu, tahun lalu ada 100, namun saat ini hanya 41 PTS yang skornya berada di antara 1 sampai 1,5. Sedangkan PTS kita yang skornya di bawah 1 itu masih berjumlah 193. Sehingga tentu saja kemarin Prof. Jasurdin sudah menargetkan agar pada klasterisasi tahun depan setidaknya seluruh perguruan tinggi kita ada minimal pada klaster keempat. Bapak Ibu, ini adalah daftar perguruan tinggi klaster 1. Jadi kalau kita lihat memang komposisinya masih didominasi oleh perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tapi kalau kita lihat untuk masuk ke klaster 1, mungkin range-nya di atas 2,7 ya. Jadi kalau 2,7 itu sudah bisa masuk ke klaster 1. Jadi range klasterisasi ini Bapak Ibu sebenarnya range-nya antara 0 sampai dengan 4. Jadi angka tertinggi itu baik skor total maupun skor per masing-masing indikator adalah 4. Jadi untuk masuk ke klaster 1, kalau kita lihat nilai terendah di Universitas Negeri Malang adalah 2,7. Kemudian bagaimana dengan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia? Nah inilah Bapak Ibu data PTS dengan kinerja terbaik 10 besar. Kita lihat memang semuanya masih berada di wilayah Pulau Jawa ya. Yang tertinggi yaitu Universitas Telkom, tahun lalu berada di peringkat 14, sekarang ada di peringkat ke-17 dengan skor 2,624. Dan yang itu dari wilayah 4, kemudian ada dari Surabaya, dari Yogyakarta, dari Jakarta, dan kita lihat untuk PTS terbaik ke-10 itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan skor 2,150. Inilah kemudian yang berada di klaster kedua, dan harapan kita tahun depan Bapak Ibu ada beberapa perguruan tinggi kita yang kemudian kita akan dampingi secara intensif agar bisa kemudian meningkatkan skornya di atas 2 sehingga bisa masuk ke kelompok klaster 2. Bagaimana dengan di wilayah 9 Sulawesi Bapak Ibu? Kalau kita melihat data di klasterisasi tahun ini, seluruh perguruan tinggi kita yang masuk 10 besar itu mengalami peningkatan skor yang luar biasa. Begitu juga peningkatan peringkat. Jadi memang hanya ada satu yang yaitu Universitas Kelabat yang secara urutan memang menurun. Tapi kalau kita lihat dari segi skor total itu masih mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Tapi secara garis besar Bapak Ibu kita bisa melihat terjadi peningkatan yang baik di data-data perguruan tinggi kita. Berarti ini bisa membuktikan bahwa upaya-upaya pendampingan serta monitoring dari kami LLDikti kepada Bapak Ibu untuk melengkapi data-data yang menjadi indikator penilaian ya bisa dibilang sukses dan optimal karena Bapak Ibu kemudian juga bisa mengalami peningkatan di skor dan di urutan. Jadi yang terbaik tahun ini untuk di wilayah 9 adalah UMI, disusul Unibos, kemudian Stie Nobel, lalu UKI Paulus, kemudian Universitas Muhammadiyah Parepare, lalu Stiftek Balikdewa, lalu Unismu Makassar, lalu Unifa, UIM, dan terakhir Universitas Kelabat di 10 besar. Untuk data lengkapnya Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan file Excel yang di dalamnya terdapat seluruh data skor, seluruh indikator, dan perbandingan antara data tahun ini dengan tahun lalu. Kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu, apa kemudian perguruan tinggi di Sulawesi yang kemudian tahun ini meningkat drastis skornya. Kalau kita melihat dari segi selisih skor Bapak Ibu, yang paling tinggi skornya, yang paling tinggi selisihnya atau peningkatannya adalah 2 perguruan tinggi milik Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah Sidrap dan Muhammadiyah Palopo. Namun perlu kami sampaikan atau kita ingat bahwa kedua perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi hasil penggabungan
di Palopo 3 perguruan tinggi dan di Sidrap 2 perguruan tinggi, sehingga tahun lalu memang datanya belum optimal, sehingga masih ada yang nilainya 0, ada 0,002, dan tahun ini kemudian datanya sudah recovery di Pededikti, sehingga kemudian muncullah nilai realnya. Jadi sebenarnya nilai tahun lalu itu bukan nilai kinerja. Jadi kalau kita mau lihat nilai yang signifikan peningkatannya adalah Setia Primabone, Ibu Andi Cahaya, yang tahun lalu ada di klaster kelima dengan skor 0,049, tapi tahun 2020 ini naik menjadi 0,809, sehingga peningkatannya sebesar 0,760 dari peringkat 2000-an ke atas naik ke 1000 besar, yaitu di peringkat 901. Begitu juga di urutan keempat Bapak Ibu ada Universitas Megareski dengan selisih atau peningkatan skor 0,736, tapi seperti kita ketahui sama dengan Unismu Sidrap dan Unismu Palopo, Universitas Megareski merupakan hasil penggabungan dari STKIP dan Stikes Megareski, sehingga tidak bisa kita nilai sebagai tahun lalu sebagai skor kinerja dari perguruan tinggi tersebut karena datanya memang belum ditarik dari Pededikti. Yang menarik di urutan kelima adalah Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Kita ketahui bersama IBK Nitro ini merupakan perubahan bentuk dari STIM Nitro, dan tahun lalu skor IBK Nitro masih 0 karena hasil perubahan bentuk dari STIM Nitro, tapi tahun ini sudah naik menjadi 0,655 sehingga berada di urutan 1248, dan ini juga nilainya belum sepenuhnya migrasi dari PTS lama, karena tahun lalu STIM Nitro sendiri masih masuk dalam klasterisasi dan berada di peringkat 300 nasional dan peringkat 10 secara Sulawesi. Jadi untuk PTS perubahan bentuk dan penggabungan seperti IBK Nitro, kemudian Universitas Bina Mandiri, kemudian Universitas Trinita, lalu Muhammadiyah Sinjai dan Muhammadiyah Endrekang, itu tahun ini tidak bisa kita menilai kinerjanya dari skor klasterisasi karena bisa dibilang datanya belum recovery dari Pededikti. Yang menarik di urutan ke-6 ada Universitas Indonesia Timur Bapak Ibu, yang tahun lalu skornya 0,435, sekarang naik menjadi 1,072 dan berhasil naik dari range 1.500 sampai 1.750 ke peringkat 467 atau 500 besar. Jadi ini selamat kepada Ibu Andi Mariam, Rektor UIT. Lalu kemudian ada ITK Avicenna yang naik 0,6 poin, juga masuk ke 1.000 besar. Lalu STT Jafrai, Sekolah Tinggi Filsafat Jafrai Makassar, ini juga naik 0,594 poin. Lalu Stiva Makassar juga naik 0,48 poin. Lalu ada Unibos naik 0,486 poin dan masuk 100 besar. Di bawahnya ini ada Mega Buana, ada Unasman, dan bisa kami simpulkan Bapak Ibu bahwa banyak perguruan tinggi kita yang kemudian nilainya naik signifikan karena memang ternyata kendalanya adalah ketidaktahuan atau kekurangan informasi terkait terkait program klasterisasi ini, sehingga banyak kemudian PTS yang tidak disiplin dalam mengumpulkan data. Khususnya Setia Primabone, Bapak Ibu, kebetulan kami pernah bertemu khusus dengan tim klasterisasi di Setia Primabone, dan ternyata memang kondisi realnya pada dasarnya sudah baik, namun kelemahannya memang ada di pelaporan data. Jadi Prof, perlu kami laporkan tahun ini yang meningkat skornya ada 168 PTS. Jadi hampir 3/4 dari PTS yang diklasterisasi ini meningkat skornya. Ada 66 yang skornya turun. Nah ini nanti mungkin akan kita coba lihat Prof, yang mana yang turunnya signifikan, mungkin akan jadi target Wasdalbin kita. Dan ada sekitar belasan yang skornya tidak berubah sama sekali. Baik, kalau kita melihat per provinsi, ini adalah top 3 besar PTS untuk masing-masing provinsi. Jadi di Sulsel ini sama dengan posisi secara keseluruhan, yaitu UMI, Unibos, dan Stenobel. Kemudian di Sulawesi Utara yang terbaik, ada 3 terbaik adalah Universitas Kelabat, lalu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, lalu Universitas Katolik de La Salle, ini di Sulawesi Utara. Untuk di Sulawesi Tenggara, yang terbaik pertama adalah Universitas Sulawesi Tenggara, lalu Stikes Mandalawaluya yang sebentar lagi akan menjadi universitas, lalu Universitas Dayanu Ihsan
Bau-Bau. Di Sulawesi Tengah, yang terbaik pertama adalah Universitas Sintu Marosoposo, lalu Universitas Al-Asyariah, Universitas Al-Khairat Palu, lalu Stikes Widya Nusantara. Ini perguruan tingginya Pak Tigor, Kesehatan. Kemudian di Sulawesi Barat ada Universitas Al-Asyariah Mandar, Ibu Huduriah. Kemudian ada Stikes Marendeng, lalu Universitas Tomakaka Mamuju. Dan di Gorontalo yang terbaik pertama adalah Universitas Muhammadiyah Gorontalo, lalu Universitas Gorontalo dan Universitas Iksan Gorontalo. Baik Bapak Ibu, nah ini yang mungkin perlu kita evaluasi Prof. Jadi masih ada beberapa perguruan tinggi yang skornya masih 0 di beberapa indikator dan beberapa aspek. Misalnya untuk aspek input tahun lalu itu yang skornya 0 ada 22 PTS, tahun ini malah meningkat menjadi 45 PTS yang skornya 0 di aspek input. Kemudian untuk aspek proses, tahun lalu ada 23 PTS yang nilainya 0, tahun ini ada 18 PTS yang nilainya 0 di aspek proses. Jadi terjadi penurunan. Kemudian untuk output terjadi peningkatan yang tahun lalu hanya 81 PTS, sekarang 93 PTS. Namun untuk aspek outcome terjadi penurunan dari 126 PTS di tahun 2019 hanya 105 di tahun 2020. Dan secara total tahun lalu ada 13 PTS yang sama sekali tidak mendapatkan skor alias 0 untuk semua aspek, dan tahun ini berkurang hanya menjadi 10 PTS, dan rata-rata PTS ini adalah yang sedang dalam proses pembinaan Pak Prof. Jadi dalam mendapatkan sanksi berat. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu perlu ketahui, indikator klasterisasi. Jadi ini ini ada sedikit perbedaan. Kalau tahun lalu itu input hanya bobotnya 15%, tahun ini bobotnya disesuaikan menjadi 20%, sedangkan outcome yang 35% itu menjadi 30%. Dan Bapak Ibu bisa lihat untuk masing-masing aspek ini, indikatornya ini juga bobotnya bervariasi. Misalnya untuk aspek input, yang paling tinggi bobotnya adalah berapa persen dosen yang doktor atau S3. Lalu disusul berapa persen doktor yang lektor kepala dan guru besar, lalu rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, lalu jumlah mahasiswa asing, dan jumlah dosen yang bekerja di industri. Itu bobotnya 2%. Ini indikator yang baru, rata-rata 2%. Jadi untuk aspek input yang perlu memang ditingkatkan adalah persentase dosen yang berpendidikan S3. Begitu juga untuk aspek proses Bapak Ibu, yang paling tinggi bobotnya adalah akreditasi program studi. Itu bobotnya 40%. Lalu disusul akreditasi institusi, dan kemudian menyusul pembelajaran daring dan kelengkapan predikti, serta indikator-indikator yang lain. Misalnya kerjasama yang 9%, dan 3 indikator baru untuk kampus Merdeka, ini masing-masing 2%. Adapun untuk aspek output, yang paling tinggi bobotnya adalah kinerja penelitian. Ini 40% dari total aspek yang ada di indikator yang ada di aspek output. Lalu disusul jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen 30%, lalu kinerja kemahasiswaan 20%, dan jumlah prodi internasional dengan bobot 10%. Sedangkan di aspek outcome yang perlu Bapak Ibu perkuat adalah kinerja inovasi dan kinerja pengabdian pada masyarakat yang masing-masing bobotnya 25%, lalu jumlah citasi per dosen itu bobotnya 20%, lalu tracer study dan jumlah paten per dosen bobotnya masing-masing 15%. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Direktur pada pertemuan beberapa hari yang lalu dengan kami di LLDikti dan LLDikti 1-14, untuk tahun depan ada beberapa tambahan indikator yang nanti akan kami sampaikan di akhir presentasi ini, tapi kemungkinan indikator-indikator yang digunakan tahun ini masih akan tetap digunakan untuk tahun depan. Jadi hanya ada tambahan kurang lebih 7 indikator untuk tahun depan, sebentar yang akan kami sampaikan di bagian akhir pertemuan kita. Sumber data ini saya rasa sudah Bapak Ibu ketahui. Kita akan masuk ke masing-masing aspek satu persatu. Yang pertama kita akan bahas aspek input Bapak Ibu, bobotnya 20%. Dan kalau kita lihat untuk aspek input ini, skor yang tertinggi ada diraih oleh Universitas Bosowa dengan skor 2,839, disusul UMI, lalu STF Pineleng, Atmajaya Makassar, STF Jafrai, STIKS Tamalan Rea, STIM Yapmi, kemudian UKI Paulus, tim LPI, dan Setia Nobel Makassar. Jadi ini adalah perguruan tinggi dengan skor tertinggi pada aspek input klasterisasi tahun 2020.
Yang pertama Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini adalah indikator pertama, yaitu persentase dosen doktor dibanding jumlah dosen keseluruhan. Ini bobotnya paling tinggi 40%, dan kita lihat Bapak Ibu tahun lalu itu hanya ada 113 perguruan tinggi yang nilainya 0, dan tahun ini berkurang hanya 104 yang nilainya 0. Artinya terjadi peningkatan jumlah dosen di sebarannya di perguruan tinggi. Dan yang paling tinggi nilainya adalah Sekolah Tinggi Filsafat Jafrey Makassar, lalu disusul Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Jadi ini tahun lalu mereka bertukar posisi ya, yang Jafrey di posisi 2, Seminari Pineleng posisi 1. Sekarang mereka bertukar posisi. Kemudian yang paling tinggi peningkatannya tahun ini adalah Sisip Merdeka Manado, itu naik skornya 1,286. Tahun lalu mereka hanya 1. Lalu yang tertinggi kedua kenaikannya adalah Universitas Sulawesi Tenggara yang naik 1,145 poin. Tahun lalu skornya hanya 1,29, sehingga sekarang skornya 2,435. Nah, Bapak Ibu, untuk meningkatkan skor di aspek ini tentu saja sama pesan kami kemarin, tolong dipastikan data doktor, dosen doktor Bapak Ibu secara real itu jumlahnya sama dengan yang ada di PDDikti. Jadi percuma jumlah dokternya banyak, tapi kalau Bapak Ibu tidak update datanya di PDDikti atau melalui sister, maka tentu saja ini tidak akan menjadi perhitungan bagi kementerian. Kemudian untuk aspek yang kedua Bapak Ibu, jumlah dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru besar, rasionya kita lihat memang jumlah yang nilainya 0 tahun ini meningkat dari 83 tahun lalu menjadi 145. Ini bisa kita asumsikan terjadi penambahan jumlah dosen baru, sehingga rasio dosen dengan jabatan LK dan GEB itu memang kemudian mengecil. Ini kita lihat di aspek berikutnya atau di indikator berikutnya, di indikator rasio itu terjadi peningkatan, sehingga kita bisa asumsikan semakin rendah skor di indikator kedua, maka itu akibat tingginya skor di aspek ketiga. Dan tahun ini yang paling tinggi adalah STIX Tamalan Rea Makassar yang naik 3,08 poin. Tahun lalu mereka 0,77, sehingga tahun ini menjadi yang paling tertinggi di aspek LK dan guru besar. Artinya penambahan dosen atau jabatan fungsionalnya ini paling besar. Ini bisa jadi memang penambahan secara real atau mungkin update data di PDDikti. Kemudian disusul Sisip Merdeka Manado dan STKIP Veteran Sidrap yang peningkatan nilainya paling signifikan. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk indikator yang ketiga terkait persentase jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap atau rasio, bisa kita lihat terjadi peningkatan yang sangat baik, yang nilainya 4 tahun ini Bapak Ibu, itu ada 95 PTS, tahun lalu hanya 66 PTS. Dan tahun ini ada sekitar 16 perguruan tinggi yang tahun lalu skornya 0, sekarang itu mendapatkan skor 4. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang kemudian kemarin telah melakukan perbaikan-perbaikan data, mengurangi data-data sampah, dan kemudian menambah jumlah dosen, sehingga rasio perguruan tinggi Bapak Ibu kemudian membaik. Walaupun kemudian ada efeknya, yaitu pengurangan skor pada aspek rasio dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar. Jadi untuk beberapa aspek kita lihat khususnya rasio dengan skor 4 ini terjadi peningkatan. Kemudian jumlah mahasiswa asing Bapak Ibu bisa dilihat tahun ini terjadi peningkatan karena tahun lalu hanya 5 perguruan tinggi yang mendapatkan skor untuk mahasiswa asing. Jadi bisa kita lihat ada beberapa perguruan tinggi kemudian yang melaporkan mahasiswa asingnya melalui website izinbelajar.kemdikbud.go.id. Jadi yang baru itu adalah UMI, Muhammadiyah Indonesia, kemudian Kelabat, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat Jafrey, dan Universitas Muhammadiyah Parepare. Yang kemudian hanya 9 perguruan tinggi inilah yang mendapatkan skor untuk aspek atau indikator mahasiswa asing. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, jumlah dosen tetap yang bekerja sebagai praktisi di industri minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir. Ini kemarin memang di petunjuk pengisiannya baru muncul di akhir-akhir pelaporan klasterisasi, dan hanya terdapat 23 perguruan tinggi yang
menyampaikan laporannya. Dan dari 23 perguruan tinggi ini ada sekitar 7 yang mendapatkan mendapatkan skor yang tinggi, yaitu Setia Nobel, kemudian STKIP Muhammadiyah Baru, Stikes Bakti Pertiwi Luraya, Stikes Bakti Nusantara Gorontalo, Uki Paulus, Unsultra, dan Setia Puangri Magalatung atau Setia Prima Bone. Ini mendapatkan skor 4. Kemudian disusul yang lain, UMI misalnya mendapatkan skor 3, Bosowa 3, Fajar juga 3. Ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Tapi ini adalah hanya 23 perguruan tinggi yang mendapatkan skor. Berarti sisanya sekitar 200 lebih perguruan tinggi itu tidak ada yang melaporkan dosennya sebagai praktisi di industri selama 6 bulan 5 tahun terakhir. Bapak Ibu, data ini kemudian akan digunakan oleh Dikti sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma dan menciptakan lulusan yang kompeten, terampil, dan profesional. Baik, itu tadi untuk aspek input Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke aspek proses. Aspek proses ini bobotnya 25% dan kalau kita lihat perguruan tinggi yang mendapatkan skor terbaik di aspek proses adalah UMI dengan skor 2,966, lalu disusul Unismu Makassar dengan skor 2,929, lalu disusul Universitas Bosowa, lalu Universitas Fajar, kemudian STIM Bongaya, kemudian Univ Muhammadiyah Parepare, Univ Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Cokroaminoto Palopo, Unklab, dan terakhir Stikes Mandala Waluya Kendari. Ini adalah 10 perguruan tinggi terbaik di aspek proses. Kita cek satu persatu indikatornya Bapak Ibu. Yang pertama, akreditasi institusi. Kami juga masih bingung Bapak Ibu kenapa kemudian terjadi perubahan cara perhitungan, karena tahun lalu itu sebenarnya perhitungannya cukup simpel. Jadi siapa yang mendapatkan akreditasi A maka skornya 4, yang B dapat 3, yang C dapat 2. Tapi sekarang ini kami bingung juga karena ternyata nilainya tidak bulat 2, 3, dan 4. Nanti akan kami sampaikan rumus perhitungannya Bapak Ibu, kami masih menunggu juga dari kementerian. Tapi kalau kita lihat di sini yang skornya paling tinggi adalah UMI, disusul Muhammadiyah Makassar, lalu Muhammadiyah Parepare, lalu Muhammadiyah Kendari, dan Stitek Balikdiwa, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu untuk aspek yang kedua, akreditasi program studi, ini juga kita lihat terjadi peningkatan walaupun masih rata-rata karena ini memang bisa dibilang perubahannya setiap 5 tahun sekali. Jadi ini kalau mau mendapatkan skor yang tinggi tentu saja Bapak Ibu harus berusaha meningkatkan peringkat akreditasi prodinya karena ini dihitung secara rata-rata. Kemudian untuk aspek yang berikutnya adalah aspek pembelajaran daring. Nah ini yang Bapak Ibu perlu lihat karena tahun lalu yang mendapatkan skor 4 itu ada 21 PTS dan sekarang hanya 12 PTS. Tapi yang tahun lalu tidak mendapatkan skor ada 89 dan sekarang yang tidak mendapatkan skor ada 207 PTS. Jadi memang Bapak Ibu terjadi perubahan cara penilaian dan perhitungan untuk pembelajaran daring. Kalau kita lihat saat ini kementerian kemudian meminta akses ke LMS. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu yang sempat mengisi pasti memberikan username dan password dari salah satu dosen yang kemudian sudah lengkap modul-modulnya dan itulah yang kemudian menjadi nilai bagi aspek pembelajaran daring Bapak Ibu. Jadi yang mengirimkan pelaporan di wilayah 9 hanya ada 31 perguruan tinggi dengan range nilai 1 sampai 4. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau benchmarking bisa ke 12 perguruan tinggi yang mendapatkan angka 4 ini yaitu STIM Bongaya, kemudian ST Ebenezer Manado, ada Unifa, UNCP, Mandala Waluya, Nani Hasanuddin, Unasman, Unsultra, STKIPN di Matapa, Madako Toli-Toli, Muhammadiyah Endrekang, dan Uniprima Sengkang. Yang menarik di sini Bapak Ibu adalah Universitas Universitas Muslim Indonesia atau UMI itu tidak mendapatkan skor sama sekali atau 0, sehingga kami asumsikan seandainya ini bisa diisi oleh UMI,
aspek pembelajaran daring, maka kemungkinan skornya bisa terjadi meningkat dibandingkan yang sekarang di peringkat 64. Kemudian berikutnya terkait kerjasama perguruan tinggi. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu karena terjadi peningkatan yang sangat signifikan karena tahun lalu ada 223 perguruan tinggi yang tidak melapor dan sekarang berkurang hanya 126 perguruan tinggi yang tidak melapor. Dan ini juga kami masih pertanyakan kepada Bapak Ibu yang belum melapor karena kami sudah menyiapkan akunnya, kami sudah mengundang Pak Adrial untuk sosialisasi dan Bapak Ibu kan mungkin semua sudah paham bahwa pelaporan kerjasama perguruan tinggi adalah kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga nanti kami akan melakukan evaluasi terhadap Bapak Ibu yang 126 PTS ini yang kemudian belum mengisi laporan kerjasamanya. Padahal saya rasa tidak mungkin ya bagi sebuah perguruan tinggi sama sekali tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain. Untuk kerjasama ini yang paling tinggi skornya adalah UMI. Jadi tahun lalu Bapak Ibu hanya 15 perguruan tinggi yang mengisi dan sekarang alhamdulillah 112 perguruan tinggi mendapatkan skor. Bapak Ibu yang tertinggi adalah UMI, itu naik 1,08 poin, lalu UIM itu naik 0,91 poin karena tahun lalu skornya hanya 0,01. Lalu ada Universitas Muhammadiyah Parepare yang tahun lalu tidak mendapatkan skor sama sekali dan sekarang ada di peringkat kelima dengan skor 0,672. Ini adalah laporan website laporan kerjasama Bapak Ibu. Silakan kemudian kalau Bapak Ibu merasa belum punya akses ke laman ini, silakan menghubungi saya atau menghubungi Kasubag kerjasama yaitu Pak Alisra. Kemudian kita masuk ke aspek kelengkapan laporan pedidikti. Ini juga perlu kita syukuri Bapak Ibu karena jumlah perguruan tinggi kita yang mendapatkan skor sempurna atau skor 4 itu meningkat dari 35 tahun lalu menjadi 56 pada tahun ini. Dan begitu juga di range nilai yang lain terjadi peningkatan sehingga secara umum skor di kelengkapan laporan pedidikti ini bisa dioptimalkan. Lalu di indikator berikutnya, ini masih paralel dengan indikator pelaporan kerjasama, karena memang datanya diambil dari pelaporan tersebut, Bapak Ibu. Untuk jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, QS Top 100 World Class University by Subject, tahun ini hanya 21 perguruan tinggi yang mengisi datanya. Tahun ini ada banyak yang mengisi, namun yang top pelaporannya adalah 7 perguruan tinggi yang mendapatkan angka sempurna, yaitu UKI Paulus, kemudian Stikes Mega Buana Palopo, Unibos, Univ Muhammadiyah Gorontalo, UMI dan UIT, lalu Universitas Muhammadiyah Sidrap. Jadi ini yang pelaporannya kemudian mendapatkan skor sempurna dari kementerian, yaitu mendapatkan skor 4. Jadi tahun ini ada 72 yang mendapatkan skor Bapak Ibu dari kementerian. Dan ini yang terakhir, indikator terkait Kampus Merdeka, bobotnya masing-masing 2%, tapi tahun ini sama sekali belum ada yang mendapatkan skor dari wilayah 9. Baik. Kita masuk ke aspek yang ketiga Bapak Ibu, yaitu aspek output dengan bobot sekitar bobot yaitu 25%. Dan kita lihat untuk aspek output perguruan tinggi yang skornya tertinggi adalah Universitas Muslim Indonesia dengan 1,045. Lalu disusul UKI Paulus di bawah 0,950, lalu Unismu Makassar, Unismu Palopo, kemudian UNCP, UMS Rapang, Stiva Makassar, Stikes Karya Kesehatan, UKI Toraja, dan Setia Nobel Makassar. Jadi inilah perguruan tinggi di Sulawesi dengan skor output tertinggi. Tapi Bapak Ibu, saya rasa ini masih perlu kita evaluasi karena skor rata-rata skor Bapak Ibu masih berada di bawah angka 1. Jadi ini padahal output ini bobotnya 25%. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah bagus di aspek input dan proses, ke depan harus kemudian lebih fokus untuk meningkatkan kinerja di aspek output dan aspek outcome. Baik, untuk yang pertama, jumlah artikel ilmiah terindeks
per dosen, ini bobotnya 30% Bapak Ibu. Yang paling tinggi skornya adalah STIKS, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalan Raya Makassar, dengan skor 0,9, lalu disusul STT Baramuli, lalu STIKES Karya Kesehatan, lalu Universitas Pancasakti, dan Setiayapi Makassar. Jadi Bapak Ibu bisa dibilang ini adalah nama-nama baru ya, perguruan tinggi ini, karena bisa mengalahkan perguruan tinggi yang kemarin ada di top 10 di Sulawesi. Untuk jumlah artikel ilmiah, ini yang paling tinggi peningkatan nilainya adalah STIKES Karya Kesehatan, yang tahun lalu skornya 0, tapi tahun ini bisa naik langsung ke 0,587. Lalu disusul Setiayapi Makassar, tahun lalu juga sama 0, dan tahun ini bisa naik menjadi 0,533. Dan kemudian STT Baramuli yang tahun lalu nilainya hanya 0,18, tahun ini naik menjadi 0,614. Ini adalah yang paling signifikan peningkatan skornya Bapak Ibu. Tahun lalu ada 179 perguruan tinggi yang skornya 0, tapi tahun ini yang skornya 0 itu berkurang menjadi 139 perguruan tinggi. Jadi bisa dibilang terjadi peningkatan di aspek jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen. Baik, lalu kita lihat kinerja penelitian, Bapak Ibu. Untuk kinerja penelitian tahun lalu yang nilainya 0 ada 106, tahun ini meningkat menjadi 118. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian kinerja penelitiannya masih 0. Ini perlu kita cermati dan evaluasi karena penelitian ini merupakan salah satu dari aspek tridharma, sehingga Bapak Ibu perlu kemudian melakukan evaluasi terkait aspek ini. Di aspek ini yang paling tinggi peningkatan skornya adalah UKI Toraja yang naik 0,69 poin, tahun lalu hanya 0,56, sekarang ada 1,247. Lalu disusul STEMIK Handayani Makassar yang naik menjadi 0,51 dari tahun lalu, sehingga skornya sekarang menjadi 1,21. Kemudian ada juga STIKES Salewangang yang tidak masuk di 20 besar, tapi secara skor meningkat signifikan dari 0,02 menjadi 0,933. Dan ada sekitar 67 perguruan tinggi yang kemudian skornya pada indikator kinerja penelitian mengalami penurunan. Baik, yang berikutnya adalah kinerja kemahasiswaan, Bapak Ibu. Ini juga perlu kita syukuri karena di kinerja kemahasiswaan jumlah perguruan tinggi yang skornya 0 mengalami penurunan. Kalau tahun lalu ada 148 perguruan tinggi yang skornya 0, sekarang hanya 132. Dan Bapak Ibu bisa melihat posisi Unismu Makassar belum bergeser. Jadi tahun lalu Unismu Makassar juga masih menjadi yang skornya paling tinggi, dan tahun ini masih dipegang atau bisa dibilang juara bertahan ya Unismu Makassar untuk aspek kinerja kemahasiswaan. Lalu kemudian UKI Paulus. Jadi yang paling tinggi peningkatannya di tahun ini adalah Unsimar. Yang tahun ini ada di peringkat kelima. Itu Unsimar naik peringkatnya, naik skornya menjadi 0,96, padahal tahun lalu skornya 0. Tidak ada skor tahun lalu, dan tahun ini Unsimar bisa naik menjadi 0,96 dan menjadi tertinggi kelima di wilayah Sulawesi. Kemudian UKI Paulus ini juga naik dari 0,88 menjadi 0,213, sehingga sekarang bisa ada di peringkat kedua. Dan Universitas Muhammadiyah Parepare juga naik 0,9 poin, tahun lalu 0,18 poin, sekarang bisa menjadi 1,086 poin, Bapak Ibu. Di aspek kinerja kemahasiswaan ini terdapat 40 perguruan tinggi yang nilainya turun. Nanti silakan Bapak Ibu lihat data yang akan saya kirim terkait naik turunnya peringkat perguruan tinggi Bapak Ibu di masing-masing indikator. Yang terakhir adalah jumlah prodi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional. Ini bisa dibilang belum ada perguruan tinggi kita di wilayah 9 yang mendapatkan skor di aspek ini. Baik, yang terakhir adalah aspek outcome, Bapak Ibu. Untuk aspek outcome,
10 perguruan tinggi terbaik skornya adalah yang pertama Stitek Balikdiwa, yang besok akan melakukan visitasi lapangan ya, berubah bentuk menjadi institut. Kemudian ada UIT, Universitas Indonesia Timur, di peringkat kedua dengan nilai 1,218. Kemudian Universitas Muhammadiyah Parepare, lalu Setia Nobel, disusul Stikes Mega Buana, lalu Universitas Muhammadiyah Kendari, lalu Unibos, kemudian UMI, Stiva, dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena aspek inilah yang bobotnya paling tinggi, yaitu 30% dari seluruh aspek yang ada di klasterisasi. Jadi kalau mau meningkatkan skor tahun depan, sebaiknya memang memberikan perhatian yang lebih kepada aspek outcome. Baik, kita akan bahas satu persatu indikatornya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kinerja inovasi. Nah, ini kinerja inovasi bisa dibilang juga terjadi peningkatan karena tahun lalu yang nilainya 0 ada 208 PTS. Tahun ini berkurang menjadi 185 PTS saja. Dan yang paling tinggi nilainya adalah UMI di 1,794, lalu disusul Stikes Widya Nusantara Palu, Pak Tigor, lalu Stimik Akba, lalu UKI Paulus, dan Stikes Mandala Waluya. Tapi kalau kita mau lihat siapa perguruan tinggi yang peningkatan skornya paling signifikan, maka di aspek ini adalah yang paling tinggi itu Stikes Widya Nusantara Palu. Karena tahun lalu nilainya 0 atau tidak ada skor, tahun ini naik menjadi 1,761 dengan sehingga berada di peringkat kedua secara nasional. Secara di wilayah Sulawesi. Kemudian ada Unasman. Unasman ini tahun lalu juga nilainya 0, tapi tahun ini bisa naik menjadi 1,4 sehingga berada di peringkat ke-8. Lalu ada Universitas Muhammadiyah Kendari, juga ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Dan Bapak Ibu, kita lihat di sini sudah ada beberapa perguruan tinggi baru ya. Misalnya di peringkat ke-18 ada Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, artinya Nitro sudah mulai merecover nilainya. Kemudian ada Universitas Muslim Buton di peringkat ke-13, ini juga perguruan tinggi baru. Dan ada perguruan tinggi apa lagi ya? Universitas apa lagi? Oke, jadi ada dua perguruan tinggi itu yang kemudian bisa dibilang perguruan tinggi baru, tapi kemudian sudah mendapatkan skor di aspek kinerja inovasi. Lanjut. Nah, ini yang kemudian perlu kita bahas sama-sama karena kemarin Pak Kepala sangat mendorong terkait hal ini, yaitu tracer study, dan kami sudah juga melakukan pelatihan. Kami sudah mengundang tim gugus tugas dari tracer study ini, dari teman-teman dari UNCP dan dari mana kemarin, dari Muhammadiyah Kendari. Sehingga Bapak Ibu perlu kita syukuri karena untuk tracer study tahun lalu hanya 12 perguruan tinggi yang mendapatkan nilai 4, tahun ini ada 34 perguruan tinggi yang nilainya mendapatkan skor sempurna. Jadi dari total yang mendapatkan nilai 4, ada 22 perguruan tinggi yang tahun lalu skornya 0, tapi tahun ini kemudian bisa naik menjadi mendapatkan nilai sempurna. Jadi ini perlu kita syukuri bersama Bapak Ibu. Yang saya berikan latar belakang warna hijau ini adalah perguruan tinggi yang tahun lalu tidak ada skornya sama sekali, tapi kemudian tahun ini bisa mendapatkan nilai 4. Jadi Bapak Ibu, ini bukan urutannya karena ini semua nilainya sama. Jadi 34 perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang mendapatkan nilai sempurna, dan yang saya berikan tanda hijau itu adalah perguruan tinggi yang tahun lalu tidak ada skornya, tapi tahun ini sekarang bisa mendapatkan nilai sempurna. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat skor itu bisa kemudian belajar kepada 34 perguruan tinggi ini. Kemudian jumlahnya juga berkurang, yang tahun lalu ada 208 tidak mendapatkan skor, sekarang berkurang menjadi 142. Tapi ini saya rasa masih menjadi angka yang sangat tinggi. Ini mungkin perlu jadi perhatian teman-teman di bagian akademik dan kemahasiswaan, karena jumlahnya masih lebih besar, 50% dari jumlah perguruan tinggi akademik. Karena tahun ini yang menjadi objek dari klasterisasi adalah 238 perguruan tinggi akademik. Jadi 140 ini masih lebih dari setengah dari total jumlahnya. Bahkan Universitas Muslim Indonesia
yang berada di peringkat 100 besar atau di urutan 64 nasional, tahun ini tidak mendapatkan angka sama sekali di aspek tracer study atau lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Jadi sama seperti tadi di aspek pembelajaran daring, kami sangat yakin dan optimis kalau UMI kemudian tahun ini bisa melaporkan tracer study-nya dengan baik, maka tentu saja skornya kami bisa optimis bisa naik ke 50 besar. Dan saya rasa di UMI beruntung karena di UMI sebenarnya sekarang mendapatkan operatornya tracer study yang pindah dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Ada Pak Bobi di sana, dan saya rasa silakan Pak Warek 1 atau Pak Rektor, siapapun dari UMI yang hadir pada pertemuan ini, silakan diberdayakan Pak Bobi yang pindahan dari UNCP untuk memperbaiki kinerja tracer study di Universitas Muslim Indonesia, sehingga tahun depan UMI bisa mendapatkan skor di aspek tracer study dan bisa meningkatkan peringkatnya lebih baik lagi daripada tahun ini. Baik Bapak Ibu, untuk aspek ketiga di outcome adalah jumlah citasi per dosen, dan ini untuk citasi per dosen ini terjadi peningkatan. Tahun lalu ada 198 PTS yang skornya 0, tahun ini menurun atau berkurang menjadi 162, dan Bapak Ibu nilai tertinggi ada di ITK Avicenna di Kendari, lalu STIX Tamalan Raya Makassar, lalu Pancasakti, kemudian STF Jafre Makassar, lalu Unasman, dan seterusnya. Bapak Ibu, yang perlu kita berikan apresiasi karena ada beberapa perguruan tinggi yang tahun lalu nilainya 0 tapi sekarang bisa meningkat. Jadi misalnya STF Jafre itu tahun lalu 0, sekarang 0,3. Stitek Balikdiwa yang tahun lalu 0,10 menjadi 0,156. Lalu ada UKI Paulus, lalu yang juga 0. Dan yang paling signifikan ini adalah ITB Kala dan ITB Kala ya, 0,147. Padahal kita ketahui bersama ITB Kala ini merupakan perguruan tinggi baru yang baru didirikan tahun lalu. Jadi ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi baru pun dosennya bisa produktif sehingga sudah mendapatkan citasi dari jurnal-jurnal lain. Ini saya rasa perlu kita tingkatkan bersama. Kemudian terakhir jumlah paten per dosen Bapak Ibu. Ini jumlah paten per dosen kita lihat tahun lalu itu hanya ada 5 PTS yang mendapatkan skor untuk paten, dan tahun ini meningkat. Ada 11 perguruan tinggi kita yang mendapatkan skor untuk aspek jumlah paten per dosen. Jadi yang saya berikan tanda hijau ini adalah perguruan tinggi yang tahun lalu tidak dapat skor, tapi tahun ini bisa mendapatkan skor paten. Nanti mungkin bisa sharing. Yang pertama dari Stiva Makassar, tahun lalu tidak ada nilai, sekarang jadi 0,987. Lalu ada Univa 0,3, lalu Stimik Dipanegara, Stikes Muhammadiyah Sidrap, Umpar, Megareski, Univ Gorontalo, dan Unismu Makassar. Ini yang tahun lalu tidak ada nilai atau 0, sekarang ada skor. Adapun UMI, Muhammadiyah Kendari, dan UKI Paulus tahun lalu memang sudah ada skor, dan tahun ini yang tahun lalu mendapatkan skor tertinggi yaitu Unsultra, tahun ini sama sekali tidak ada skor juga, dan juga Mandala Waluya dari Kendari tahun lalu ada skor, tahun ini tidak ada skor sama sekali. Oh ya, masih ada yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kinerja pengabdian pada masyarakat. Ini juga saya rasa menjadi indikator yang penting karena ini menjadi bagian dari Tridharma Bapak Ibu. Jadi rasanya tidak masuk akal kalau ada perguruan tinggi yang tidak mendapatkan skor untuk kinerja pengabdian, karena tidak ada perguruan tinggi yang tidak melakukan pengabdian masyarakat. Namun sayangnya Bapak Ibu, ternyata jumlah perguruan tinggi yang tidak mendapatkan skor untuk aspek pengabdian masyarakat ini ada 176. Jadi ini jumlah yang sangat tinggi dan bahkan bertambah dibandingkan tahun lalu 175. Nah ini nanti mungkin teman-teman di bagian akademik silakan dievaluasi apa yang menyebabkan masih tinggi perguruan tinggi yang tidak mendapatkan skor untuk aspek pengabdian pada masyarakat. Kalau kita lihat yang paling tinggi skornya adalah Universitas Muslim Indonesia, lalu Unismu Palopo, lalu UIT, Unibos, Unidayan, dan seterusnya. Yang paling tinggi skornya itu adalah yang paling tinggi peningkatan skornya adalah UIT, karena UIT tahun lalu nilainya hanya 0,025, tahun ini menjadi 1,443, artinya naik 1,418 poin. Jadi ini mungkin nanti Bu Rektor bisa sharing juga apa yang dilakukan sehingga
kinerja pengabdiannya meningkat. Lalu ada Ukitora Stikes Mega Buana Palopo, ada Ibu Nila. Stikes Mega Buana Palopo ini naik skornya tahun lalu dari 0 sekarang menjadi 1,322. Jadi ini istilahnya berarti pelaporan baru yang dihitung. Lalu ada Ukitoraja naik 1,140 poin sehingga menjadi 1,322 juga. Inilah kemudian perguruan tinggi yang meningkat skornya, dan ada juga yang menurun Bapak Ibu, ada 32 perguruan tinggi yang menurun, dan yang paling signifikan penurunannya itu ada di Unismu Makassar dan Setia 66 Kendari. Baik, ya ini Bapak Ibu silakan dicatat atau silakan di capture, nanti akan kami kirimkan filenya juga. Ini adalah rencana indikator untuk tahun depan. Jadi di samping indikator-indikator yang sudah ada tahun ini, tahun depan rencana ada tambahan indikator, yaitu 7 indikator yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama terkait kurikulum, tahun depan akan ditanyakan persentase mata kuliah S1 dan diploma yang menggunakan pemecahan kasus atau project based learning sebagai sebagian dari bobot evaluasi. Jadi ini masih ada kaitannya dengan Kampus Merdeka Bapak Ibu ya. Jadi ini tujuannya untuk memperkenalkan mahasiswa kita dengan jenis-jenis literasi baru. Jadi tahun depan itu, jadi intinya semakin banyak mata kuliah yang menggunakan pendekatan project based learning, maka semakin signifikan terhadap skor untuk aspek kurikulum. Kemudian untuk aspek lulusan, jadi ini kaitannya dengan tracer study. Kalau tahun ini lulusan hanya ditanyakan berapa yang terserap di dunia kerja dalam jangka waktu 6 bulan, maka ke depan yang akan ditanyakan adalah berapa juga persentasenya yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang tambahan berikutnya akan lebih dalam lagi untuk mengecek berapa kemudian jumlah lulusan Bapak Ibu yang berhasil menjadi wira swasta, tapi ada catatannya, yaitu pendapatannya cukup. Jadi bukan hanya sekedar wira swasta, tapi juga nanti akan dicek berapa pendapatannya. Jadi nanti tracer study itu akan lebih detail lagi sampai ke aspek pendapatan yang diterima oleh alumni Bapak Ibu. Kemudian di aspek dosen, nah kalau aspek dosen tahun ini ada indikator dosen yang bekerja di dunia industri selama minimum 6 bulan dalam 5 tahun terakhir, maka tahun depan ada 4 indikator tambahan untuk dosen, yaitu berapa dosen yang kemudian berkegiatan tridharma di kampus lain atau di kampus top 100 QS, kemudian berapa dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional, kemudian berapa persentase dosen tetap. Jadi ingat ya, dosen tetap, dosen yang ber-NIDN di kampus Bapak Ibu yang kemudian memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. Dan yang terakhir, berapa persentase dosen Bapak Ibu yang berasal dari kalangan praktisi profesional dunia industri dan dunia kerja. Artinya berapa dosen NIDK Bapak Ibu yang kemudian berasal dari luar. Jadi ada 2 pendekatan sini. Yang pertama, berapa dosen Bapak Ibu, dosen tetap NIDN yang memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi, serta berapa dosen Bapak Ibu yang berasal dari luar, dalam hal ini dosen NIDK. Adapun mengenai waktu Bapak Ibu, kalau tahun ini kemarin memang agak lambat ya pengumumannya, baru bulan Mei tahun 2020, dan deadline-nya itu kemarin 15 Juli, sehingga waktu itu kurang lebih hanya 2 bulan untuk mempersiapkan. Tapi tahun depan ini kemungkinan akan diumumkan lebih awal. Jadi Bapak Ibu punya waktu untuk menginput data itu lebih panjang lagi ya. Jadi kemungkinan 1 Februari itu sudah akan diumumkan, sehingga Bapak Ibu punya waktu antara 1 Februari sampai 15 Juli untuk melaporkan datanya. Dan seperti biasa akan diumumkan setiap tanggal 17 Agustus. Namun Bapak Ibu, ada beberapa kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami melihat success story dari perguruan tinggi yang mengalami peningkatan skor, itu rata-rata mereka membentuk tim yang mengawal aspek-aspek klasterisasi. Oleh karena itu, perguruan tinggi lain tidak ada salahnya juga melakukan hal yang sama, membentuk tim kemudian untuk mengawal indikator-indikator progres-progresnya dan pelaporannya untuk memastikan terjadi peningkatan skor. Jadi misalnya di Unibos itu ada tim
Di UMI ada tim, kebetulan timnya langsung dipimpin Pak WR1, ada juga tim-tim kecilnya, ada tim burdok, pemburu dokumen, dan lain-lain. Nah, saya rasa itu sangat efektif untuk kemudian menjadi cara untuk meningkatkan klasterisasi. Yang kedua, perbarui dan laporkan data setiap saat. Jadi tidak mesti menunggu klasterisasi diumumkan baru Bapak Ibu bekerja, tapi dari sekarang timnya bekerja. Jadi ada beberapa data-data yang sebenarnya tidak usah menunggu diumumkan, tapi dari sekarang bisa terus-menerus diperbaharui dan dilaporkan datanya kepada kementerian. Dan yang terakhir, tadi yang Prof. Jasrudin sudah sampaikan, indikator-indikator dalam klasterisasi ini tidak jauh berbeda dengan indikator yang ada di akreditasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu saja untuk meningkatkan skor klasterisasi, maka mau tidak mau yang harus Bapak Ibu bangun adalah budaya mutu. Bagaimana kemudian meningkatkan kualitas dan mutu tridharma di perguruan tinggi Bapak Ibu yang secara otomatis nanti pasti akan berdampak signifikan juga terhadap peningkatan dari skor dari Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sebentar kami akan layar. Baik Bapak Ibu, saya lihat ada yang sudah bertanya, ada yang sudah mengangkat tangan, yaitu Prof. Arvin WR1 UIM dan Pak Hardin. Kami persilakan pertama kali kepada Prof. Arvin, silakan Prof. yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat menjelang siang kepada kita semua, para rektor, para wakil rektor, para pimpinan perguruan tinggi. Terkhusus pada Prof. Jas atas ulasannya, penjelasannya, pembukaannya sangat menarik sekali. Terima kasih juga kepada Pak Nawir, Kabak Kelembagaan L2 Dikti yang sangat luar biasa kerjanya, menginformasikan sampai sedetail-detailnya kepada kita semua. Saya bersyukur ada meeting hari ini, ada inisiatif yang luar biasa dari L2 Dikti untuk menyampaikan hasil pemeringkatan yang baru-baru kita lihat. Ada tentu yang sangat bersyukur sekali, ada yang biasa-biasa sekali, mungkin ada yang kesal-kesal. Ya, maka pada hari ini jelas semuanya. Saya dari UIM bersyukur karena tahun lalu sangat terpuruk, sekarang bisa naik ke peringkat berapa? 9, 8. Tentunya hal ini banyak hal yang kami perlu sampaikan, perlu diskusikan, mungkin perlu dapatkan penjelasan dari pihak pemerintah yaitu L2 Dikti. Yang pertama dari sisi kesiapan, saya kira perguruan tinggi tertentu ini kan masih terbatas yang memang siap untuk menghadapi pemeringkatan ini dengan mempersiapkan segala menanggapi semua rambu-rambu yang telah diberikan. Namun lebih banyak juga yang masih belum fokus, belum siap-siap karena memandang ini mungkin sesuatu yang biasa dan seterusnya. Sehingga terjadilah pada hari ini ada yang naik sekali, ada juga yang turun dan seterusnya. Nah, yang kedua, rupanya rambu-rambu ini harus disikapi secara komprehensif, secara menyeluruh. Ada perguruan tinggi yang menekankan hanya bidang kemahasiswaan misalnya. Ada perguruan tinggi yang menekankan pada pembelajaran. Ya, pangkat dosen dilupa. Ya, penelitian biasa-biasa saja. Nah, ini juga barangkali itu yang kami rasakan di perguruan tinggi kami. Jadi mungkin pimpinan perguruan tinggi perlu memang pendampingan sekali lagi. Bapak L2 Dikti jangan segan-segan melakukan pendampingan. Perlu mengecek langsung, kenapa ini begini-begini yang lalu. Ya, ini sangat penting sekali karena terkadang di PTS juga dengan kerja internalnya yang sangat banyak, dan sebagainya, terkadang hal-hal seperti ini, yang tambahan seperti ini kurang mendapatkan perhatian. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ke Pak Prof. Jas dengan Pak Nawir bahwa persepsi kita tentang pemeringkatan ini masih sangat dipengaruhi dengan pola lama. Pola akreditasi perguruan tinggi yang 7 standar itu. Yang penting ada inputnya, ada prosesnya, ya ada buktinya itu sudah cukup gitu. Soal output, soal outcome, impact dan sebagainya ini kan hal baru. Nanti di standar 9 ini yang menjadi penekanan ini, yang outputnya, outcome-nya dan impact-nya. Kita tidak terbiasa ini Pak. Ya,
Saya juga lihat sudah ada bukti laporannya, oke kirim. Mana analisis outputnya, analisis impact-nya, itu kan kadang belum familiar kita. Ini barangkali banyak, terutama yang besar-besar. Jadi saya kira perlu memang sekali lagi kami harap pendampingan ini sangat penting. Yang kedua, mari kita bekerja secara komprehensif. Semua penting gitu. Semua elemen penting. Bayangkan tadi yang pangkat-pangkat itu kan, ya UIM saya nggak masuk karena memang dosen muda kami banyak sekali. Nggak masuk itu sampai 20 gitu. Syukur kerjasama bisa meningkat. Nah, tapi Pak Nawir, kami agak heran di kemahasiswaan. Memang agak terlambat sih bulan-bulan April Mei itu kami input banyak sekali, ratusan itu, bahkan 300-an 400-an itu, tapi nggak kebaca itu, nggak masuk nominasi gitu. Mohon penjelasannya Pak Nawir. Terima kasih, saya sambut baik ini Pak klasterisasi dan upaya pendampingan untuk bagi kami PTS. Kami sama harap dari kalau perlu anggaran diajukan banyak-banyak lah supaya kegiatan pendampingan itu bisa kita rasakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pertanyaan dan tanggapannya. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Sementara kami tampung dulu semua pertanyaan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Hardin. Silakan Pak Hardin. Kepada Pak Hardin, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hardin dari Universitas Muhammadiyah Buton. Yang saya ingin tanggapi yang terhormat Prof. Jasrudin, kemudian yang saya hormati moderator dan Bapak Rektor wilayah Dikti wilayah 9. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah pertama itu adalah akun-akun apa saja yang harus ada di perguruan tinggi, Pak. Jadi kemarin itu kami sebenarnya dengan adanya aturan baru yang ada itu, ya mungkin di kami itu ada yang tidak punya akun mungkin. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya data-data kami masih banyak memang yang belum masuk. Nah, apakah di tahun yang akan datang itu data-data itu bisa masuk? Karena kami kemarin itu sudah terbiasa dengan mengisi data dan ada penilaian dari kementerian, ya atau tidak ini diproses. Biasanya seperti itu, dan kita disuruh hapus. Kenyataannya tahun ini langsung dinilai rupanya. Dan kami menunggu pun tidak ada lagi situasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria mahasiswa asing sebenarnya. Jadi masih banyak yang bingung dengan kriteria mahasiswa asing ini. Apakah yang hanya datang tiba-tiba di daerah kita, hanya 1 bulan itu sudah dikatakan mahasiswa asing, termasuk di perguruan tinggi kami. Jadi menurut saya memang ini harus ada pendampingan seperti yang diusulkan oleh Prof. Jasrudin. Kami menyambut baik ya untuk pendampingan kepada kami yang masih klasternya sangat rendah. Kemudian apakah dengan yang tadi itu ada beberapa hal yang akan ditambahkan untuk tahun depan. Apakah itu masuk di dalam dalam sistem akun kami? Yang ada tadi 7 penambahan, itu masuk di mana sebenarnya nanti? Insya Allah kami juga akan serius untuk di tahun yang akan datang. Ya mudah-mudahan bantuan dari LLDikti juga pendampingan kami sangat harapkan. Terima kasih Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardin. Berikutnya kami persilakan kepada Pak WR1 UMI, Pak Hanafi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kabak, Pak Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala LLDikti wilayah 9, Pak Kabak Kelembagaan, Pak Sekretaris, dan segenap pimpinan perguruan tinggi swasta
dalam lingkup LLDT Wilayah 9 yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya hanya ingin menanggapi tadi Pak Kabak, Pak Munawir. Ya. Saya terus terang baru tahu ini Pak. Dari paparan tadi, ada 2 indikator di mana UMI itu nilainya 0. Betul. Yang pertama adalah indikator pada aspek proses, yaitu pembelajaran daring. Betul, betul Pak. Ya, mungkin ini hanya miskomunikasi saja di internal kami nih. Ya betul apa yang selama ini disinyalir bahwa mungkin saja pelaporannya tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah indikator tentang tracer study, yaitu pada aspek outcome. Terus terang ini kami sangat tidak percaya sebenarnya ini. Jadi insya Allah ini menjadi bahan introspeksi bagi kami. Insya Allah hari ini juga kami akan melakukan evaluasi secara internal. Ya. Baik. Dan saya sangat berterima kasih kepada Prof. Jas. Saya sangat mengapresiasi sekali kalau misalnya nantinya itu ada klasterisasi secara mandiri. Terima kasih sekali Prof. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja yang saya sampaikan Pak Kabak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Untuk sesi pertama kami batasi 3 dulu Bapak Ibu. Yang ingin bertanya di sesi berikutnya silakan memanfaatkan fitur raise hand. Baik, kami persilakan kepada Prof sebelum kami memberikan tanggapan. Mungkin Prof Jasrudin ada yang mau ditambahkan Prof. Silakan. Di-unmute Prof. Ya, silakan Pak Nail langsung dijawab aja. Baik Prof. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Yang pertama yang perlu kami tanggapi dari Prof Arvin dari UIM. Jadi memang Prof perlu kami sampaikan bahwa kalau kita lihat data tahun ini, PTS-PTS yang mengalami peningkatan skor itu adalah PTS-PTS yang memang proaktif Prof. Proaktif dalam melakukan pencarian informasi dan koordinasi dengan kami dari LLDikti. Kami berikan contoh Setia Prima Bone, Stikes Mega Buana, termasuk UIM. Kebetulan kami kan pernah datang ke UIM Prof memberikan pemaparan tentang klasterisasi. Itu rata-rata memang meningkat kemudian skornya karena selama ini ternyata capaian-capaian tersebut sudah ada di perguruan tinggi. Yang memang yang kurang adalah kemudian pengetahuan atau informasi kemana kemudian capaian-capaian tersebut harus dilaporkan. Atau bisa jadi dari kementerian atau dari LLDikti memang belum intens menyampaikan bahwa ada sistem-sistem yang digunakan untuk pelaporan. Misalnya untuk kinerja kemahasiswaan itu menggunakan SIM Katmawa, kemudian untuk tracer study itu menggunakan website PKTS, kemudian kerjasama menggunakan laporan Kerman. Saya rasa untuk beberapa indikator perguruan tinggi memang sudah sangat baik. Jadi memang yang akan kami lakukan ke depan adalah meningkatkan sosialisasi dan informasi kemana kemudian perguruan tinggi bisa melaporkan capaian-capaiannya, Prof. Dan sebenarnya inti dari klasterisasi ini tadi Prof. Jasrudin sudah sampaikan karena indikatornya memang sejalan dengan instrumen akreditasi yang baru menggunakan pendekatan input, proses output dan outcome, maka tidak lain adalah melakukan upaya-upaya perbaikan mutu, Prof. Yaitu membangun budaya mutu sehingga kemudian secara otomatis kondisi perguruan tinggi membaik, dan setelah kondisinya membaik tentu saja yang perlu kita perhatikan kemudian adalah bagaimana melaporkannya ke kementerian, karena kementerian memang tidak memiliki cara lain untuk melakukan asesmen atau menilai perguruan tinggi Bapak Ibu selain melalui penginputan data klasterisasi seperti ini. Oleh karena itu kami juga kami saat ini sedang mengembangkan beberapa sistem, Prof. Jadi untuk misalnya memantau perguruan tinggi, kami sudah punya aplikasi namanya Early Warning System, dan ini sudah indikatornya semakin hari semakin bertambah, sehingga kami bisa melakukan monitoring perguruan tinggi mana yang kemudian di beberapa aspek itu mengalami penurunan atau mengalami masalah, sehingga kami bisa berikan penguatan-penguatan lebih awal sebelum adanya klasterisasi. Kami juga sementara menyusun, Prof, indikator Binwasdal. Jadi selama ini pendekatan Binwasdal yang kami lakukan secara langsung itu karena selain karena kondisi pandemi COVID juga memang kita akan menggunakan terlebih dahulu pendekatan asesmen menggunakan online. Jadi
perguruan tinggi akan kami berikan kesempatan untuk mengasesmen dirinya terlebih dahulu, kemudian kami yang akan validasi. Dan datanya tentu saja kami ambil dari PDDikti. Jadi ada banyak Bapak Ibu sumber-sumber data yang bisa kami manfaatkan termasuk klasterisasi ini untuk memotret perguruan tinggi Bapak Ibu. Dan Prof. Jas sudah menyampaikan kepada kami agar perguruan tinggi yang skornya 0 untuk beberapa aspek, kemudian mengalami penurunan, itulah yang kemudian akan menjadi objek dari Binwasdal kami tahun ini. Jadi data klasterisasi ini memang sangat kami manfaatkan. Untuk data kemahasiswaan nanti mungkin sebentar saya minta teman-teman dari bagian kemahasiswaan untuk menjawab Prof. Arvin, kenapa kemudian data kinerja kemahasiswaan di Simkat Mawa tidak bisa tercover dengan baik. Setahu saya pelaporan Simkat Mawa itu terakhir kemarin 12 Juli, Prof. 12 Juli 2020. Nah, nanti sebentar teman-teman dari kemahasiswaan, mungkin Pak Kabak atau Ibu Kasubag atau mungkin Pak Baim yang bisa jawab. Kemudian untuk Pak Hardin dari Unismu Buton, saya rasa ini bukan pertemuan yang pertama, Pak. Sebelum klasterisasi saja kami sudah melakukan sosialisasi apa saja indikator yang kemudian atau sumber data yang menjadi tempat mengisi pelaporan-pelaporan ini. Jadi misalnya ada data yang sudah fix, memang sudah otomatis terlapor, misalnya pangkalan data PDDikti, bahan PT, Simlitapmas, itu saya rasa semua perguruan tinggi sudah punya akunnya. Begitu juga Sinta, semua sudah punya akun. Begitu juga Sister, Simkat Mawa, Simanis, semua perguruan tinggi memang sudah punya akun. Ada juga sumber-sumber data yang memang dibuat khusus untuk pelaporan. Misalnya untuk prodi terakreditasi internasional ini memang dibuatkan link khusus. Tapi kalau untuk indikator-indikator yang sudah fix, Pak, itu semua sudah artinya dari tahun ke tahun tidak berubah. Laporan kerjasama, SPADA, izin belajar, itu semua tidak mengalami perubahan. Jadi sebenarnya tinggal perguruan tinggi yang proaktif mencari informasi ke kami, ke Dikta atau kementerian, kemana kemudian harus melaporkan hal tersebut. Dan perlu diingat Bapak Ibu, data klasterisasi ini tidak hanya mengambil data dari tahun yang berjalan, tapi itu mengambil 5 tahun ke belakang. Jadi progres dari tahun ke tahun juga itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk mahasiswa asing ini Bapak Ibu adalah pelaporan dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi berbeda dengan peneliti asing. Kalau peneliti asing itu yang mengurus adalah peneliti masing-masing, tapi kalau mahasiswa asing yang melapor adalah perguruan tingginya yang menjadi tujuan mahasiswa asing belajar. Baik dia mau mau short course, mau 1 semester saja, atau mau dia full dari awal sampai akhir. Yang jelas itu menggunakan pelaporan mahasiswa izin belajar, dan dan aplikasi itulah kemudian yang mengurus visa belajarnya ke imigrasi, karena ini sudah kerjasama antara kementerian dengan imigrasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu perlu diperhatikan Bapak Ibu agar dalam rekrut mahasiswa asing agar mengikuti peraturan yang berlaku di kementerian. Terakhir pertanyaan Pak Hardin tadi, untuk indikator-indikator baru di mana kemudian akan dilaporkan. Tadi saya sudah sampaikan Pak, ada beberapa indikator misalnya terkait alumni lulusan yang kemudian menjadi wira swasta dan berpendapatan cukup. Kemudian ada tadi indikator terkait dosen. Nah, tentu saja itu sumber datanya sama Pak. Misalnya untuk alumni tentu saja akan mengambil sumber data dari PKTS atau tertiary study. Jadi selama ini kan PKTS hanya kemudian melihat berapa yang bekerja dalam waktu 6 bulan. Tapi untuk tahun depan itu akan lebih tajam permintaan datanya. Untuk sampai melihat berapa kemudian yang selain yang bekerja dalam 6 bulan, berapa kemudian yang lanjut S2, berapa kemudian yang lanjut kuliah, dan berapa yang menjadi wira swasta dengan pendapatan cukup. Adapun untuk indikator-indikator yang terkait dosen, ini nanti akan masuk di laporan mandiri oleh dosen Pak, di akun Sister. Jadi seperti sama dengan yang indikator yang baru tahun ini, berapa dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 tahun terakhir, itu dilaporkan melalui Sister. Begitu juga dengan akun-akun yang baru. Seperti itu, indikator-indikator yang baru. Seperti itu Pak Hardin. Dan yang terakhir tadi tanggapan kepada Pak Warek 1 UMI, betul sekali Pak Warek, jadi memang kita sayangkan ada 2 indikator yang nilainya 0, sehingga
kami kemudian berasumsi seandainya itu terisi, maka kemungkinan besar UMI bisa saja masuk ke peringkat 50 besar secara nasional, Pak. Tapi nah ini perlu jadi perhatian bersama, karena untuk pembelajaran daring, Pak Warek, memang ada website khusus kemarin yang dibuat oleh kementerian untuk meminta data terkait proses pembelajaran daring yang ada di UMI dan perguruan tinggi yang lain, Pak. Jadi ini kami share ininya, Pak, websitenya. Jadi ini linknya, Pak, https://pada.kemdikbud.go.id/klasterisasi. Nah, tolong kami disampaikan, Pak Warek, apakah kemarin tim UMI sudah mengisi data di website ini atau belum? Jangan sampai mengisi data di sumber data yang tahun lalu. Jadi yang kita gunakan tahun ini adalah langsung di website Spada. Dan nanti tolong kami diinfokan, Pak, apakah ini sudah diisi atau tidak. Jangan sampai sudah diisi, tapi tidak dapat skor, nanti akan kami klarifikasi ke kementerian. Sama seperti tahun lalu Unibos, Pak. Unibos tahun lalu itu tidak dapat skor di aspek akreditasi institusi, nilainya 0. Padahal kalau kita lihat Unibos itu harusnya dapat nilai 3. Nah itu kemudian kita lakukan juga semacam klarifikasi ke kementerian. Nah, jadi ini silakan UMI nanti, Pak, dicek apakah memang UMI sudah mengisi laporan ke website ini. Kalau sudah, nanti kami akan bantu klarifikasi ke kementerian. Yang jelas tahun ini hanya ada 31 perguruan tinggi yang melapor, Pak Warek, dan ini nilainya memang bervariasi antara ada yang dapat 1, 2, 3, dan 4 tergantung kualitasnya masing-masing. Yang jelas tahun ini cara penilaiannya berbeda dengan tahun lalu, karena tahun ini memang kementerian sampai masuk ke sistem, Pak, meminta password dan username untuk melihat LMS dari masing-masing perguruan tinggi. Itu untuk yang pembelajaran daring. Yang berikutnya yang UMI yang kosong, Pak, yang saya rasa kami juga cukup menyayangkan karena bisa kosong adalah terkait tracer study. Nah ini padahal kami kemarin sudah optimis ini tracer study bisa terisi dengan baik karena operator atau satgasnya atau narasumbernya tracer study untuk wilayah Sulawesi itu Pak Bobi yang tahun lalu berhasil membawa UNCP mendapatkan skor bagus itu sudah pindah ke UMI, Pak. Sekarang sudah jadi dosen Bapak di UMI. Nah, artinya kemarin kami memanfaatkan jasa beliau bersama teman-teman dari Muhammadiyah Kendari untuk menjadi narasumber di tracer study. Jadi ini saya rasa untuk tahun depan untuk memastikan pelaporannya baik, tidak ada salahnya Pak Warek memanfaatkan jasa atau tenaga Pak Bobi untuk membantu tim tracer study di UMI. Saya rasa demikian Pak Warek, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kabak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Warek. Baik Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan lagi. Kita buka satu sesi terakhir sebelum sholat duhur kepada WR5 Uki Paulus. Pak Ibu Libertin, silakan Bu. Ibu Libertin. Dari Uki Paulus silakan yang sudah angkat tangan. Baik. Ada yang angkat tangan manual. Mungkin Pak saya dahulukan dulu. Pak Ridwan Hasanuddin silakan Pak. Di-unmute, silakan di-unmute dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala L2 Dikti Wilayah 9 dan seluruh staf yang ikut meeting juga pada hari ini dan seluruh peserta Zoom pada hari ini juga. Terkait dengan indikator dalam penilaian perankingan perguruan tinggi, mungkin juga perlu menjadi perhatian ini Pak Kabak mengenai umur perguruan tinggi. Karena kalau umur perguruan tinggi baru 3 tahun disetarakan juga dengan perguruan tinggi yang sudah 100 tahun yang lalu, saya kira tidak relevan disandingkan dalam hal pembobotan penilaian. Terbukti umur perguruan tinggi yang baru 5 tahun tentu belum ada profesornya karena dosennya baru masih muda-muda semua dibandingkan dengan perguruan tinggi yang sudah sebelum lahir kita ini sudah ada itu perguruan tinggi, ya wajarlah kalau 30-40 dia punya profesor.
Terus yang kedua, yang baru-baru juga menjadi indikator dosen yang bekerja di industri. Ini memang perdebatan waktu kita mau isi ini karena sebelumnya ini menjadi larangan bagi dosen untuk bekerja di luar kampus karena dosen tetapi itu harus full time di kampus. Ternyata menjadi indikator tahun ini dalam hal perankingan atau penskoran perguruan tinggi. Jadi saya kira ada beberapa perguruan tinggi memang juga mungkin tidak mengisi semua itu karena jangan sampai ini menjadi jebakan dalam hal perpajakan apa dan sebagainya karena banyak penghasilannya kalau banyak tempatnya bekerja. Yang seperti itu juga Pak. Baik. Pak ya. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir mungkin juga menjadi pertimbangan penilaian bagi perankingan di nasional kalau perguruan tinggi itu mendapat ranking juga dari internasional. Ya karena ada juga perankingan dari luar negeri untuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saya kira begitu Pak Kabak. Ya, makasih banyak. Terima kasih Pak Ridwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Munawir. Pada teman-teman, terima kasih kepada rekan-rekan dari perguruan tinggi lain, lain yang ada di lingkup LLDikti 9. Pertama-tama saya apresiasi dulu dari kinerja LLDikti 9 mengadakan kegiatan ini. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat selalu. Pertama Prof. Jas, semoga sehat selalu Prof. Saya langsung ke pertanyaan pertama. Terkait pengakuan dosen praktisi, seperti pertanyaan sebelumnya, apakah cukup melalui pengisian data di Sister saja? Karena kemarin kayaknya saya sempat isi di Simanis. Karena kan di Simanis juga ditanyakan mengenai dosen yang praktisi. Tapi sepertinya di Sister teman-teman belum isi, tidak isi. Nah, apakah ada link and match antara kedua sistem tersebut? Nah, yang kedua saya ingin mengafirmasi terkait penelitian dosen pemula, karena kebetulan saya juga dari P2M. Saya rasa apa yang disampaikan Prof. Jas tadi terkait penelitian dosen pemula perlu kita sama-sama dorong dan kita sama-sama suarakan, karena memang di kampus-kampus swasta saya rasa mayoritas didominasi oleh dosen-dosen pemula seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi jika ada dari LLDikti 9 ingin mengawal terkait penelitian dosen pemula, karena cukup banyak perguruan tinggi yang naik klaster. Seperti kami juga sudah masuk di Madya sehingga konsekuensinya tidak dapat mengikuti dosen pemula, padahal dosen-dosen kami masih sangat membutuhkan program-program hibah untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan ide dari LLDikti 9 untuk melakukan pendampingan terkait topik-topik yang ada di klasterisasi. Mudah-mudahan bisa direalisasikan, mungkin bisa dibuat dalam model seperti SPADA kemarin Pak. Jadi kita bisa memilih materi yang ingin diikuti dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang handal. Kedua yang terakhir saya harap teman-teman, kalau saya lihat tadi salah satu indikatornya yaitu adanya kegiatan tridharma dari dosen di perguruan tinggi lain. Saya harap itu menandakan bahwa kita didorong untuk melaksanakan atau melakukan kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, semoga ini bisa kita sehingga kita bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain agar kita semua bisa naik bersama-sama seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Rahmat. Terakhir kepada Pak Eko dari UKI Toraja, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Eko Basinggi dari LPPM UKI Toraja. Di sini saya tidak bertanya tetapi mengungkapkan sebuah kebingungan kami terkait poin yang kami
dapatkan pada bagian input. Untuk poin Uki Toraja terjadi penurunan yang sangat drastis pada bagian input dari 1,363 menjadi 0,366. Nah, di situ kami bingung, padahal keadaan dosen kami tidak banyak berubah. Nah, semoga bisa ditanggapi. Terima kasih. Itu di aspek apa Pak ya? Di aspek input. Total, enggak, itu total atau per indikator Pak? Indikatornya indikator yang mana, Pak? Total Pak. Total ya? Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir Uki Paulus, silakan. WR5. Silakan di-unmute. Ibu Libertin ya, silakan Bu. Suaranya tidak terdengar Ibu, mohon maaf. Tidak ada suara sama sekali. Belum ada suara Ibu, mohon maaf. Tidak ada suara Bu, mohon maaf. Kami hanya bisa lihat gambar Ibu, tidak ada suara sama sekali. Mungkin nanti pertanyaannya bisa diketik saja Bu, sambil saya jawab yang lain, karena Ibu tidak bisa ada suara. Ya, silakan Bu. Tulis ya. di chat aja ya. Tulis di chat aja Bu ya. Baik, karena sudah azan duhur Bapak Ibu, saya coba menjawab dulu sebelum kemudian Pak Kepala akan menutup. Tadi pertanyaan dari Pak Ridwan Hasanuddin terkait pelaporan dosen yang bekerja sebagai praktisi. Mohon izin Pak, saya share surat dari kementerian terkait pengisian data dosen yang bekerja sebagai praktisi. Jadi memang ini kemarin suratnya memang agak terlambat menyusul Pak ya. Dia ini baru terbit 19 Juli dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa dosen itu diminta perguruan tinggi diminta untuk mengisi data klasterisasi data dosen itu melalui laman sister. Dikasih waktu kemarin 1 pekan. Dan Bapak Ibu lihat di paragraf pertama, data tersebut memang dimaksudkan untuk kemudian melihat atau membandingkan dan menganalisis dampak dari program Kampus Merdeka. Jadi memang kaitannya ini pendekatan baru Bapak Ibu ya, karena ini kebijakan dari Pak Menteri. Jadi mungkin yang dulunya mungkin kita diam-diam atau mungkin agak tabu kalau dosen bekerja sebagai praktisi, kalau sekarang malah didorong karena tadi kaitannya dengan bagaimana membangun link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena menurut Pak Menteri banyaknya pengangguran karena suplai lulusan atau sarjana dari perguruan tinggi itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha. Sehingga inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa kemudian perlu ada dosen yang bekerja menjadi praktisi di dunia industri. Dan bahkan tahun depan itu akan diminta lebih jauh lagi berapa kemudian yang punya sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia industri. Dan bahkan tahun depan juga ada indikator yang baru, yaitu berapa dosen luar biasa ya dari praktisi industri atau dunia usaha atau profesional yang kemudian mengajar. Jadi memang keinginannya adalah mendekatkan dunia industri dengan dunia usaha. Jadi ini pertanyaannya juga menjawab sekaligus pertanyaan Pak Rahmat tadi, bahwa indikator terkait dosen ini memang satu-satunya menggunakan sister Pak. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang diminta lewat aplikasi Simanis. Kemudian tadi yang mengenai perankingan tadi Pak Ridwan juga tanya apakah ada kaitannya dengan perankingan internasional. Perlu kami ingatkan lagi Pak, klasterisasi ini kan niatnya bukan perankingan Pak, bukan pemeringkatan, tapi lebih kepada pemetaan secara menyeluruh dari aspek input sampai aspek outcome. Jadi memang niat dasarnya bukan perankingan. Jadi tidak mungkin memang akan mengambil data dari perankingan internasional. Jadi data internasional yang diminta paling hanya ini Pak, akreditasi atau sertifikasi internasional. Jadi ada di aspek output, perguruan tinggi yang mendapatkan sertifikat atau akreditasi internasional itu memang mendapatkan skor, tapi bobotnya hanya 10 poin. Hanya dari situ saja Pak yang kaitannya dengan internasional. Kemudian Pak Eko Pasinggi, saya mesti lihat lagi Pak, ini datanya Uki Toraja, jadi
Mungkin nanti tolong sebentar hubungi saya akan perlihatkan. Tapi setahu saya masalahnya itu di UKI Toraja kemarin ada masalah di rasio. Nah, jadi kalau masalah rasio yang sudah diperbaiki, yang saya bilang tadi Pak, di aspek input ini ada yang berbanding terbalik. Jadi semakin banyak dosen baru direkrut, maka otomatis dosen S3 dan dosen LK dan GB itu pasti berkurang. Tapi rasio membaik. Jadi memang ada semacam hal yang kontradiktif di situ untuk scoringnya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak. Nanti tolong hubungi saya, WA saya, nanti kita akan bahas khusus terkait UKI Toraja. Karena memang di beberapa aspek kita akui UKI Toraja memang mengalami peningkatan yang cukup baik. Terus mengenai Pak Rahmat tadi terkait pendampingan, kami sekarang sudah punya ini Pak, sudah punya skema pendampingan untuk pendampingan akreditasi. Jadi buat perguruan tinggi atau prodi yang mau naik dari C ke B atau dari baik ke baik sekali atau belum terakreditasi menjadi terakreditasi, itu kami punya program pendampingan Pak. Jadi pendampingannya bukan spesifik per klasterisasi, karena memang kita belum punya anggaran ke situ. Yang baru dianggarkan baru akreditasi. Tapi nanti tadi Pak Kepala sudah meminta kita untuk kemudian memikirkan bagaimana kemudian kita punya program pendampingan dan bahkan kita punya yang sifatnya klasterisasi mandiri. Adapun terkait dosen pemula, penelitian dosen pemula, nanti saya minta mungkin teman-teman akademik, mungkin Pak Kabak atau Ibu Pak Kasubag, Pak Rasa, atau siapa, atau Pak Baim, atau mungkin siapapun di sini yang bisa jawab, karena ini sudah di luar lingkup kami di kelembagaan. Baik, sebelum saya persilakan ke Prof untuk menutup pertemuan, Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kabak-kabak lain ada yang mau memberikan tanggapan, Bapak Ibu silakan Pak Kabak akademik atau Pak Kabak sumber daya atau Pak Kasubag, silakan. Baik, sudah ada lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, pertanyaan kita tutup dulu karena sudah duhur. Kami berikan kesempatan kepada Prof Jas untuk pengarahan akhir sekaligus menutup pertemuan kita. Silakan Prof. Baik Pak Nawir, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita mengapresiasi kinerja perguruan tinggi yang bersemangat untuk berupaya meningkatkan klasterisasinya, dan ini memang saya kira tidak mudah karena ini salah satu lagi-lagi perubahan yang harus kita lakukan, cara pandang kita terhadap kinerja-kinerja selama ini, khususnya cara pandang kita terhadap PDDikti. Jadi PDDikti ini sudah menjadi komitmen kementerian akan menjadi satu-satunya sumber data yang terpercaya bagi kementerian. Oleh sebab itu, melalui program klasterisasi ini kami ingin mendorong setiap perguruan tinggi agar care benar dengan pangkalan data perguruan tinggi. Itu intinya Bapak dan Ibu sekalian, karena akan banyak nanti masalah-masalah di masa depan itu yang ada kaitannya dengan pangkalan data perguruan tinggi. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kita semua sama tekad dan semangat kita untuk terus menginput hal-hal apa saja yang kita telah lakukan di dalam perguruan tinggi kita masing-masing, dan kemudian kita bersemangat untuk mengkolek data-data aktivitas akademik kita, aktivitas akademik kita, mahasiswa, dosen, dan staf kan. Dan saya sangat berharap bahwa setiap perguruan tinggi punya strategi-strategi tersendiri untuk bisa mengefektifkan kinerja-kinerja seperti ini. Seperti kemarin pada saat di channel LLDT 9 kita menghadirkan Pak Rektor UMI dan Rektor Unibos untuk kemudian bercerita semacam best practice bagi mereka, bagaimana mereka bisa masuk ke 100 besar perguruan tinggi di Indonesia. Dan ya seperti kita ketahui saat itu Pak, bahwa UMI memiliki Burdok, pemburu dokumen, dan kemudian Unibos memiliki tim tersendiri yang sama levelnya dengan tim penjaminan mutu dan seterusnya, dalam rangka bagaimana menseriusi
pangkalan data perguruan tinggi kita. Saya kira ini pesan yang paling penting. Di masa depan, seperti yang saya katakan tadi, akreditasi, lalu kemudian bantuan-bantuan yang lain. Karena kita sangat bersyukur juga sekarang ini kelihatannya pemerintah mulai sadar betul bahwa mereka harus hadir dalam pengembangan perguruan tinggi swasta. Karena kalau tidak, perguruan tinggi swasta dibiarkan berkembang sendiri, maka pada akhirnya, pada ujungnya negara juga yang akan rugi. Saya kira peluang-peluang ini harus kita tangkap dengan memberikan data-data kinerja kita supaya perguruan tinggi itu bisa ditahu, bisa diketahui, dan seperti Pak Nawir katakan tadi, kami akan melakukan binmasdal ke depan itu based on prediksi juga. Kita akan berbasis pengolahan data perguruan tinggi. Dan saya kira untuk kebijakan-kebijakan dan informasi-informasi yang selama ini ada yang benar, ada yang tidak, yang disampaikan oleh oknum-oknum kepada LLDikti bahkan sampai ke kementerian, itu semua bisa kita counter dengan pangkalan data perguruan tinggi kita yang komprehensif dan terupdating setiap saat. Saya kira itu harapan saya, dan kita akan terus melakukan upaya-upaya agar perguruan tinggi kita di wilayah 9 ini itu bisa dinilai oleh kementerian sesuai dengan realitas yang ada. Oleh sebab itu, kita sangat sayangkan jika ada data-data kita hanya karena kesalahan teknis sehingga tidak masuk, dan itu menjadi kita semua rugi. Dan makanya LLDikti 9 memiliki komitmen untuk bersama-sama kita semua untuk mereduksi, kalau tidak bisa menghilangkan, mereduksi, tapi harapan kita menghilangkan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini bisa terjadi karena mungkin kita tidak paham atau kita tidak ada informasi, atau mungkin kita tidak care, tidak aware dengan pangkalan data perguruan tinggi kita. Khususnya terakhir, masalah tracer study menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita di masa depan. Dan kemudian sekali lagi itu semua bisa kita lakukan jika kolaborasi kerjasama antara seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah kita, bahkan dengan wilayah lain, bahkan dengan dunia. Dan yang paling penting lagi adalah kita bangun komunikasi yang harmonis antara kampus, antara perguruan tinggi, secara internal dan eksternal, khususnya dengan lembaga lain di wilayah Sulawesi. Mudah-mudahan kami akan terus berusaha meningkatkan pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu harapan-harapan kami semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi yang peduli dengan upaya-upaya peningkatan mutu, peningkatan kualitas yang kita upayakan secara internal dan secara mandiri, dan dengan kesadaran penuh dari kita, dari dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas arahannya. Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Prof Jasrudin tadi, kami kemudian nanti akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan beberapa pertemuan berikutnya, khususnya terkait sharing best practice dari perguruan tinggi yang mendapatkan skor-skor yang signifikan, bagus di beberapa indikator, untuk kemudian di-sharing kepada perguruan tinggi lain yang belum optimal skornya. Jadi silakan nanti kami akan undang lagi Bapak Ibu untuk pertemuan berikutnya.